Terus solusinya gimana nih kalau misalnya kalian tetap mau mundurin diri, tapi ya nggak pengen dong sekolah kita itu malah jadi di blacklist gara-gara kita gitu. Halo semuanya, selamat datang di channel Vivi Abil. Buat kalian yang baru nemuin channel ini, tolong ya di-subscribe dulu. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke yang lainnya ya. Terima kasih. Oke, di video kali ini aku mau membahas tentang ya blokir-blokiran atau blacklist di dalam kalian kalau misalnya daftar kuliah gitu ya. Karena nggak jarang nih kalian juga banyak yang nanya, Kak, kalau misalnya aku mundurin diri di SNMPTN buat ikut SBMPTN, itu sekolahnya di blacklist nggak ya? atau kalau misalnya ikut SPAN PTKIN tapi udah lolos nih tapi kalian ngundurin diri, itu bakal ada blacklist apa enggak sih? Kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kali ini kita sama-sama bakal cari tahu ya, beneran nggak sih blacklist itu ada atau enggak. Tapi sebelumnya aku mau ingetin buat kalian, jangan lupa ya, please banget simak videonya sampai akhir. Karena aku nggak jarang nih nemuin pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya itu udah ada di dalam videonya gitu ya. Jadi please disimak sampai akhir. Kalau misalnya kalian ngerasa aku ngomong kecepatan, bisa kalian atur sendiri speednya gitu ya, jadi lebih lambat. Atau kalau misalnya kalian ngerasa aku ngomongnya kelambatan gitu ya kalian cepetin aja gitu. Yang penting jangan di skip videonya, tonton sampai akhir. Oke? So, without further ado, let's get started. Yay! Jadi kalau misalnya kita mau daftar kuliah nih, inget ya di sini tuh ada 4 pihak. Ya, ada 4. Yang pertama itu siswanya atau calon mahasiswa kitanya gitu ya. Terus yang kedua itu ada pihak sekolah. Yang ketiga itu ada pihak penyelenggara. Pihak penyelenggara itu bisa kayak LTMPT, di situ kan ada SNMPTN sama SBMPTN ya, LTMPT itu, atau dari Kemenak. Kemenak itu ada SPAN PTKIN, juga ada UMPTKIN gitu ya. Ingat, ada pihak penyelenggara. Dan yang keempat pastinya pihak universitas atau kampus yang mau kita tuju. Jadi ingat di sini ada 4 pihak yang saling berkaitan. Nah, mekanismenya tuh kayak gini. Kalau misalnya kita udah lolos nih di satu jalur, gitu ya. Anggap aja kita lolos di jalur SNMPTN gitu. Dan kita pengen ngundurin diri dari SNMPTN. Ya, ingat di sini kan tadi ada 4 pihak ya. Nah, di sini kalau misalnya kita udah lolos dan kita ngundurin diri, itu pihak siswa itu akan di blacklist atau diblokir sama pihak penyelenggara ya, sama pihak tiga nih. Jadi antara siswa sama penyelenggara. Kenapa? Karena kita dari awal juga udah tahu ya kalau misalnya kita lolos di SNMPTN misalnya. Kamu lolos di situ, otomatis namamu itu bakal tercoret, nggak bakal bisa ikut SBMPTN gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi siswa itu di blacklistnya biasanya sama pihak penyelenggara gitu. Nah, kalau misalnya kita ngundurin diri, ada nggak sih dampaknya ke sekolah? Itu bisa jadi ada atau enggak. Jadi pihak sekolah, ya tadi pihak kedua, itu yang diblokirnya itu di blacklistnya bukan sama pihak penyelenggara, tapi sama universitasnya. Kenapa? Karena sebenarnya pihak penyelenggara itu biasanya nggak ada sistem blacklistan buat sekolah gitu. Jadi ya cukup sama siswa yang bersangkutan aja yang mengundurkan diri. Tapi dari univ yang dituju biasanya itu akan lebih ketat, lebih menyaring sekolahnya untuk di tahun berikutnya kayak gitu. Jadi kalau tadi siswa itu sama pihak penyelenggara, nah kalau pihak sekolah itu bisa jadi bakal lebih di blacklist, bakal lebih diblokir, lebih susah buat adik kelas kita buat daftar itu sama pihak PTN ya. Jadi bukan dari pihak penyelenggara ya yang ngeblokirnya kayak gitu. Dan untuk sistem blacklist ini sebenarnya dari pihak penyelenggara itu nggak merekomendasikan untuk universitas-universitas, kampus-kampus buat melakukan hal ini. Tapi biasanya sebagian besar kampus-kampus itu memberlakukan sistem ini. Apalagi kalau misalnya lewat jalurnya itu yang jalur undangan. Jalur undangan itu ada apa aja sih? Ada jalur SNMPN, SNMPTN, dan juga jalur SPAN PTKIN misalnya. Yang dimana jalur ini kita tuh nggak benar-benar tahu loh cara untuk penyeleksiannya itu gimana.
presentase yang paling diambil itu apakah dari nilai atau dari indeks sekolah atau dari apa gitu. Beda halnya kalau misalnya jalurnya itu tes ya, yang kita sama-sama tahu nih hasil nilai skor dari tesnya itu berapa sih urutan satu sampai terakhir kita tuh tahu gitu. Itu lebih transparan ya untuk penilaiannya jelas gitu indikatornya. Tapi kalau misalnya penyeleksiannya itu lewat jalur undangan, lewat jalur raport, kita kan nggak tahu peserta lain itu raportnya kayak gimana sih gitu. Apa dari sekolah ini dan sekolah itu sama? Itu kan enggak juga gitu ya. Nah, karena kalau lewat jalur undangan itu sistem penyeleksiannya itu tertutup, jadi kampus itu lebih leluasa ya buat menyaring ya sesuai kriteria kampus masing-masing gitu. Mungkin ada kampus yang lebih menekankan di nilai siswanya gitu. Oh, nilai siswa ini bagus gitu. Jadi lebih ya ambil aja dia. Atau ada juga kampus yang mungkin kalian pernah ngeliat ya kasusnya kayak misalnya sekolah ini rata-rata lulusannya itu pasti masuk ke kampus A gitu. Sementara sekolah sebelahnya itu kebanyakan masuknya lolosnya itu di kampus B gitu. Jadi ibarat kata kita udah masuk di dunia perkuliahan tapi ketemunya temennya itu-itu lagi gitu ya. Ibarat pindah gedung doang. Jadi ada kampus yang emang kebanyakan ngambil dari sekolah itu-itu aja kayak gitu. Jadi nggak murni karena siswanya aja, tapi ada background sekolahnya gitu. Jadi untuk jawaban dari pertanyaan apakah sistem blacklist itu ada, kalau misalnya kita ngundurin diri dari suatu penerimaan kampus, itu jawabannya kemungkinan besar ada. Ya, karena sebenarnya nggak semua kampus itu bisa nge-blacklist gitu ya. Mungkin aja ada kampus yang ya udah itu kan siswa yang ini yang ngundurin diri gitu. Belum tentu dia bakal sama siswa selanjutnya dari sekolah yang sama. Tapi sebagian besar kampus itu ngelakuin sistem kayak gitu. Apalagi kita juga tahu ya, jangankan untuk blacklist, bahkan juga kan banyak kampus-kampus di Indonesia yang itu nggak mau dijadiin pilihan nomor dua. Apalagi udah keterima, malah nggak diambil, tambah-tambah tuh bakal lebih ketat seleksi di selanjutnya. Nah, terus solusinya gimana nih kalau misalnya kalian tetap mau mundurin diri, tapi ya nggak pengen dong sekolah kita itu malah jadi di blacklist gara-gara kita gitu. Jadi kalau saran dari aku, yang pertama kalian tuh harus tahu alasan jelas, alasan pasti kenapa sih kalian ngundurin diri. Apa itu cuma gara-gara kita ya pengen aja buat ngundurin diri karena nggak pengen di jalur itu, karena nggak pengen di prodi itu. Atau mungkin karena pihak keluarga ya biasanya entah karena biaya atau ternyata kita udah lolos nih, kita sebenarnya pengen di situ, tapi keluarga itu nggak dukung gitu. Jadi udah pindah aja kayak gitu. Nah, kalau di sini alasannya ternyata nggak terlalu kuat ya, kayak cuma pengen-pengen aja atau sesuatu yang nggak se-urgent itu. Nah, jadi di sini harus make sure dulu nih kalian, sebenarnya alasannya itu kenapa? Apakah se-urgent itu untuk mundurin diri? Kalau misalnya cuma karena bimbang, cuma ragu-ragu, kita ngerasa kita nggak yakin bisa masuk dan bakal enjoy nanti di prodi itu. Atau mungkin sebenarnya ya keluarga itu support-support aja, kitanya aja yang labil kayak gitu ya. Karena aku coba deh buat mantepin diri, nggak usah mundurin diri gitu. Atau mungkin kalian bisa salat istikharah ya. Tapi kalau misalnya emang udah seurgent itu, misalnya karena biaya ya, karena emang walaupun kita masuknya itu jalurnya undangan, nggak bayar biaya pendaftaran, tapi kan tetap ada UKT yang harus dibayar. Dan nominalnya itu pasti juta-jutaan gitu ya, itu bukan sesuatu yang sedikit gitu. Dan juga kalau misalnya kalian mundurin diri nih, dan kalian belum punya pegangan misalnya, nanti aku mau daftar lagi yang lain, tapi itu belum tentu lolos misalnya. Ingat ya, karena jarak antara satu dan yang lainnya itu jalur penerimaan itu kadang jauhan gitu, jadi nggak bisa pegang ini jadi cadangan. Atau kalau misalnya kalian udah daftar dua dan dua-duanya diterima, itu berarti salah satunya emang harus ngundurin diri gitu ya. Atau kalian bisa ngerasa sanggup buat masuk dua-duanya, ya terserah gitu. Jadi yang pertama itu tentuin alasannya. Kenapa sih? Make sure dulu ya. Jangan asal main-main kalian tiba-tiba ya udah hilang gitu aja gitu ngundurin diri. Nah, kalau misalnya udah nemu alasannya kenapa, itu gimana sih cara ngundurin dirinya?
itu jangan kalian tiba-tiba hilang gitu ya. Kalau tiba-tiba hilang itu bakal berdampak banget sih buat sekolah kalian, itu beneran kerasa gitu ya. Karena kalau misalnya dari aku sendiri, aku ngerasain kayak misalnya aku tahu nih di angkatan sebelumnya aku itu ada yang diterima di kampus ini dan itu nggak diambil, dan nggak diambilnya ya sekedar nggak diambil aja gitu, tiba-tiba hilang. Itu kerasa, jadi di angkatan aku itu yang diterima di kampus itu jadi lebih sedikit, kayak gitu. Terus gimana biar hal itu nggak kejadian? Caranya itu adalah coba kalian hubungin pihak kampusnya, kalian email ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk di laman kalian diterima, itu biasanya ada tuh paling bawah kontak-kontak yang bisa kalian hubungin. Bisa lewat WA, biasanya ada hotline ya atau apapun, tapi aku saranin kalian coba hubungin lewat email. Dan kemarin juga ada nih yang DM aku, dia itu pengen ngundurin diri ya. Karena emang alasannya udah urgent banget karena harus ngelibatin pihak keluarga juga gitu kan. Dan ya karena alasannya emang udah jelas dan dia juga udah minta tolong ke pihak sekolah, tapi pihak sekolah itu nggak bisa bantu banyak. Ya karena kan kita juga dari awal udah tahu ya kalau kamu lolos di situ, pasti pihak sekolah bilang jangan ditolak, ambil kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau ngambil, kita datang ke pihak sekolah, biasanya pihak sekolah mungkin ada yang bantu gitu ya dengan nyaranin. Tapi juga ada kemungkinan ya sekolahnya jadinya yang angkat tangan gitu. Salahmu, kenapa kamu mau ngundurin diri? Kalau salahmu, kenapa kamu mau ngundurin diri? Nah, jadi caranya itu ya hubungin lewat email. Dan surat pengunduran dirinya itu kita bikin sendiri gitu ya. Karena pihak sekolah biasanya nggak ngeluarin untuk yang namanya surat pengunduran diri. Jadi kita bikin sendiri. Atau kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa buat email tanya dulu. Oke, mungkin cukup segitu aja buat pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga ya kalian jangan kabur-kaburan ya kalau misalnya emang mau ngundurin diri. Dan pastinya harus dipikir matang-matang. Jangan cuma, ya aku pengen ngundurin diri. Jangan kayak gitu ya. Karena sayang, kalian udah lolos di jalur itu dan banyak loh orang lain yang pengen di situ tapi nggak berkesempatan buat masuk. Kalian yang dapet tapi kalian seenaknya, itu jangan sampai kayak gitu ya. Ingat, semesta ini itu bakal ngembaliin apa yang udah kita perbuat gitu ya. Pasti ada balasannya kalau misalnya kita ngelakuin hal kayak gitu. Kalau misalnya kalian nemuin orang yang juga nanya nih tentang kayak gini, gimana sih caranya? Bisa kalian langsung kasih aja video ini ke mereka, biar mereka tonton juga gitu ya. Thank you for watching. See you on the next video.